setiap perjalanan, setiap tahunnya selalu ada saham-saham yang surprisingly melampaui kinerja dari indeks harga saham gabungan. Jadi kalau seandainya Anda cek sekarang chart IHSG, posisinya masih minus ya dari awal tahun. Tapi ternyata bisa saja muncul beberapa saham-saham yang ternyata dengan fenomena tertentu bisa mengalami kenaikan lebih dari 10 kali, 20 kali, atau berkali-kali. Makanya kita sebut multi-bagger stock atau saham-saham yang punya kemampuan naik berkali-kali. Seperti apa sih cara deteksinya dan dari mana sebenarnya multi-bagger ini berasal? Kita langsung saja lihat dengan deteksi saham multi-bagger. Kita ke slide yang pertama, di mana saya akan kenalkan Anda dengan 3 orang tokoh yang memperkenalkan juga multi-bagger ini. Di mana yang pertama ada Peter Link. Di sini ini adalah seorang fund manager yang berhasil mengelola dana kelolaannya cukup baik di tahun 1988. Dia menulis buku judulnya One Up on Wall Street ya, di mana di situ dia memperkenalkan salah satu teknik dan juga memperkenalkan saham-saham yang bisa naik berkali-kali lipat yang diambil dari istilah baseball atau softball ya waktu itu, di mana ada backs gitu yang bisa muterin satu lapangan itu ya berarti 1 kali, tapi kalau bisa lari 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah disitulah akhirnya istilah baggers diperkenalkan begitu. Nah pada saat mengelola dana nasabahnya di fund manager, dia berhasil untuk mengakumulasikan berbagai macam saham sehingga dana kelolaannya bisa menjadi yang terbaik begitu ya, dan juga bisa membukukan kenaikan yang cukup fantastis. Ini diawali oleh Peter Link di tahun 1988 pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya multi-bagger ini begitu akrab dan lekat dengan para investor saham. Warren Buffett termasuk salah satunya. Ini dia bapak value investing dunia, dan kita sudah tahu ya, kita juga sudah kenal juga total kekayaannya pun bertambah, bahkan sekarang uang begitu ya atau saham itu bekerja untuk dia. Ceritanya ini pertama kali dia beli saham Wells Fargo atau kode sahamnya tuh WFG gitu ya di Bursa Wall Street. Total harganya waktu itu ya sekitar Rp250 per saham. Tetapi yang diambil oleh Warren Buffett waktu itu cukup beresiko karena pada saat itu saham perbankan kemudian juga sektor industrinya sedang sangat-sangat terpuruk, tapi dia malah men-challenge untuk mengambil posisi saham tersebut. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah selang waktu kurang lebih 6 sampai dengan 7 tahun kemudian, akhirnya saham yang dibelinya itu kemudian naik berkali-kali lipat begitu ya, bahkan tidak pernah diduga. Setelah sektor dan juga industrinya pulih, sahamnya pun ikut pulih dan membukukan kenaikan berlipat-lipat. Di lebih dari 10 baggers, lebih dari 20 baggers, bahkan multi baggers. Nah di Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Loh Keng Hong, seorang tokoh inspiratif saham juga, investor dan sangat-sangat terkenal begitu ya karena sering menularkan cara-cara berinvestasi. Biasanya Loh Keng Hong ini suka mengambil posisi terhadap saham-saham yang pada saat itu sektornya belum begitu terkenal, kemudian juga cukup undervalue, harganya relatively murah dan beli di saham yang memang sangat-sangat murah. Contohnya dia koleksi saham Petrosi, waktu itu PTRO kalau Anda cek di kode sahamnya, atau Multi Breeders atau MBAI yang sekarang sudah join juga dengan Java Confit ya, itu adalah salah satu emiten pakan ternak. Waktu itu belinya juga murah, sekarangnya Rp250 per saham, kemudian dijual begitu ya tahun 2000, waktu itu dibeli di tahun 2010-an begitu ya, 2005 waktu itu dibelinya. Nah dijual di tahun 2011 si MBAI itu naik jadi Rp31.500. Jadi dari Rp250 dia beli jadi naik sampai dengan Rp31.500. Jadi pola-polanya tuh sudah terlihat begitu ya, pada saat itu dia lihat apa yang sangat cukup potensial. Tapi tidak asal pilih karena memang investor-investor ini pasti punya banyak cara untuk mengenal seperti apa saham, kemudian emiten dan perusahaan yang ingin dia miliki. Jadi dia kenal semua sisinya, bukan hanya dari sisi ikut-ikutan tren saja ya. Apa yang dilakukan oleh 3 tokoh ini kita lihat di slide selanjutnya, di mana kalau kita lihat, kita buka Bursa Efek Indonesia saat ini 100% IHSG di dalamnya itu terdiri dari beberapa saham ya berdasarkan kapitalisasinya. Nah ini yang paling kecil dan tidak terlalu banyak porsinya ada di kategori LB Cap, kapitalisasi pasarnya biasanya lebih daripada Rp40 triliun, tidak terlalu volatile karena biasanya juga sudah dimiliki juga oleh fund-fund besar, gerak pasarnya sudah tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak lagi. Sementara ada medium cap dengan kapitalisasi pasar 5 sampai dengan 10 triliun, pergerakan ini cukup fluktuatif. Biasanya ini moment of growth ya untuk saham-saham medium cap ini. Jumlahnya juga tidak sebesar, lebih besar daripada yang big cap, tapi masih belum mendominasi pasar untuk saat ini. Nah kalau kita lihat yang paling besar ini ada yang
nilai kapitalisasinya 500 atau di bawah 500 miliar rupiah. Ini cenderung murah tapi cukup fluktuatif harga sahamnya ya. Fundamental perusahaan pun juga harus dicek karena masing-masing biasanya kategori big cap sendiri dari sizing perusahaannya juga sudah terlihat besar, kemudian juga sudah mature. Nah, kalau dari sisi medium cap juga sudah terlihat bahwa ini ada potential growth yang cukup besar, dan kemudian kalau dilihat dari kapitalisasi yang kecil atau mungkin third liners di sini ya, kalau sering disebut dalam tanda kutip penny stock, di sini mungkin dilihat masih tunggu giliran gitu untuk di deretan big caps dan juga medium cap. Nah, pertama setelah source ini Anda ketahui, setelah Anda tahu isinya IHSG, Anda tahu saham-sahamnya ini masuk ke kategorial apa, nah terus Anda harus cross check dan lakukan yang satu ini. Kita lihat di slide berikutnya, kita lihat dari sisi industrinya ya. Ini kalau per masing-masing ada langkah-langkahnya begitu. Yang pertama dari yang baru berkembang atau pioneering, kemudian rapid acceleration growth, kemudian sudah mature, sudah sedang tumbuh, kemudian sudah mulai stabil dan marketnya juga sudah mulai mature, dan yang terakhir adalah sudah mulai stagnan dan kembali akan turun. Nah, para investor yang ada begitu ya melakukan hal ini setelah dia tadi memisah-misahkan kapitalisasi pasar yang besar, kemudian yang medium dan juga small. Dia lihat nih industrinya seperti apa saat ini, lagi booming nggak? Atau sekarang mungkin lagi mulai berkembang nggak? Sekarang yang lagi bagus apa sih gitu ya, yang lagi oke. Nah, ini dia mulai melihat begitu. Nah, biasanya kalau memang mulai startnya adalah berkembang, nah dia akan mulai naik nih. Kemudian ke posisi mulai ada pengembangan usaha, pengembangan bisnis, kemudian mulai lakukan aksi ekspansi. Biasanya nih apresiasi terhadap harga sahamnya juga akan cukup terasa begitu ya, karena juga investor melihat wah ini tampaknya perusahaan ini terus melakukan banyak perkembangan begitu ya. Terus kemudian sudah mulai mature nih, di mana situasionalnya perusahaan ini benar-benar lagi tumbuh-tumbuhnya nih ya, lagi di puncak-puncak karirnya istilahnya ya, dimana dia akan mengambil semua momen, kemudian semua lagi menggunakan itu ya, seperti saat ini begitu ya. Anda juga pasti tahu ya perusahaan-perusahaan yang memang sedang lekat, dan kemudian dia masuk ke dalam sisi stabilisasi atau stabilizations, dan marketnya sendiri juga sudah mulai mature atau sudah mulai matang. Artinya adalah market atau pasar sudah kenal ini perusahaan apa, udah tahu kinerjanya seperti apa, terus kemudian pendapatannya juga secara berkala sudah tahu. Nah, biasanya nih kemudian ada challenging nih untuk para perusahaan yang seperti ini. Nah, Anda mungkin bisa mengambil posisi juga melihat kalau sudah sampai ke stabil apa yang harus dilakukan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan melakukan ekspansi supaya harga sahamnya makin naik lagi. Tetapi yang namanya tren nggak mungkin terus naik ya, harus ada posisi turunnya. Jadi Anda harus lagi kembali untuk cari multi bagger di posisi developing lagi, di posisi perkembangan lagi, karena Anda akan terus menemui jenis-jenis saham atau perusahaan-perusahaan yang punya karakteristik seperti ini dengan industrinya yang relatif akan terjadi setiap tahunnya. Jadi memang harus rajin-rajin kalau jadi investor saham ya posisinya ya. Nah, yang terakhir ini sedikit trik begitu ya, tipsnya nanti langsung diobrolin saja sama narasumber dan juga Axis. Ini ada sedikit trik untuk menemukan saham multi bagger. Yang pertama adalah Anda harus cek dulu perusahaan ini berkembang atau tidak. Seperti tadi ya, developing ya, di awal industrinya berkembang nggak, industrinya seperti apa, perusahaannya seperti apa, ini berkembang atau enggak. Terus cek juga saham paling under value dan berkembangnya sampai 2028. Jadi kalau kita belajar dari apa yang tadi dilakukan oleh Lo Keng Hong, dilakukan oleh Warren Buffett, biasanya mereka waiting untuk perkembangan harga saham tuh biasanya medium to long ya. Jadi sekitar 5 sampai dengan 10 tahun begitu. Nggak ada yang instan karena mereka menunggu perusahaan ini berkembang, perusahaan ini melakukan ekspansi. Jadi kenaikan sahamnya pun juga kuat, ditopang oleh laporan keuangan yang kuat dan juga perkembangan perusahaan yang kuat ya. Kemudian cek debt equity ratio perusahaannya, setiap sektor ini beda-beda gitu ya. Debt equity ratio apa sih? Tingkat hutang ya, bebannya seperti apa, kemampuan perusahaan membayar hutangnya seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi acuan juga nih supaya jadi jangan sampai investor taruh dana tapi jadi ketar-ketir ya. Kemudian ini dia yang berikutnya, cek laporan keuangan sebelumnya, jadi dibandingin. Jadi untuk menemukan multi bagger nggak mudah karena harus melihat juga potensi dan perkembangannya setiap kuartal begitu ya, atau setiap annual reportnya setiap tahun. Jadi ketahuan begitu perkembangannya seperti apa, growth-nya berapa, apakah tumbuh selalu stagnan di 20% ataukah mungkin ada tahun-tahun yang memang cukup cemerlang untuk perusahaan tersebut. Kemudian cek pendapatan utama bertumbuh dan bisa ditingkatkan atau enggak begitu ya. Itu semua ada di laporan keuangan dan Anda juga bisa cek dan harus dilakukan begitu ya, sebelum memang pasar yang nanti akan merefleksi. Kemudian yang terakhir adalah investasi jangka menengah. Nah, ini juga termasuk salah satu yang dilakukan oleh para investor global maupun dalam negeri. Dia selalu meletakkan investasinya
itu di porsi jangka menengah sampai dengan jangka panjang begitu. Jadi dia melihat bagaimana metode-metode ini akhirnya bisa benar-benar terjadi di stok atau portofolio miliknya. Jadi ketika kita dengar cerita, wah saham saya naik 1000%, saham saya naik 10.000%. Nah time frame dari waktunya dan kemudian perkembangan dari usahanya ini harus Anda cek, Anda harus lihat begitu ya. Nah itu caranya untuk bisa mendapatkan saham yang multi bagger.